Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bro yang share bahwa setelah motornya dibawa ke Bromo kok remnya jadi bau. Oh iya. Kalau menurut penulis, yang bau itu bukan rem, tapi bagian kampas ganda, kampas kopling. Dia pakai motor Matic NMAX. Nah, eh, pengalaman senada juga uniknya juga terjadi di motor laki. Bahkan ada yang sampai diangkut juga. Mobil juga nggak jarang ya. Jadi ini terutama kalau untuk medan tanjakan sama jalan berpasir ya. Jadi terutama di Bromo itu jalannya sangat berpasir yang membuat tenaga itu sulit keluar. Nah, dalam kondisi baik tanjakan ataupun apa jenenge jalan berpasir, ada satu hal penting yang harus dilakukan, yaitu jalan dengan kecepatan, jangan ngikuti yang lain. Jadi penting sekali ini ya, penting sekali untuk jalan di kondisi yang paling aman untuk baik motornya ataupun mobilnya. Saat tanjakan ataupun saat jalan lewat berpasir, kalau untuk kendaraan manual itu jangan pernah ganti-ganti transmisi. Jangan ganti-ganti transmisi kalau bisa. Kalau bisa tetap satu aja. RPM-nya konstan di torsi maksimalnya. Jadi kalau tanjakan itu biasanya yang lebih pengaruh adalah torsinya. Jadi di torsi maksimalnya. Kalau yang sudah biasa bawa kendaraannya pasti tahulah di kecepatan berapa torsi maksimal itu. Kalau untuk manual, ya motor manual mungkin sekitar 7000 rpm gitu ya. Kalau mobil mungkin di sekitar 3000-4000 rpm. Penting sekali untuk berjalan di kecepatan sendiri, jangan ngikutin yang lain. Karena kalau ngikutin yang lain, entah antara itu RPM-nya terlalu rendah, terlalu tinggi, itu ya. Yang kurang baik efeknya untuk pemakaian lama, misalnya tanjakannya cukup banyak gitu ya. Pakai RPM tinggi terus lah, panas, overheat mesinnya. Pakai terlalu rendah juga resiko mesin stall ya. Mesin getarannya parah. Kayak yang kalau diterus-teruskan bisa kena engine mounting ya kalau untuk mobil. Kalau untuk motor bisa ya kena lakre, kena bearingnya gitu. Ya yang penting adalah selagi tanjakan ya jangan mainan kopling ya, jangan setengah kopling. Karena ya kopling itu yang sudah bekerja dengan berat dipaksa untuk saling bergesekan. Nah itu bakal cepat rusak. Banyak ya, cukup banyak lah kasus kendaraan mobil maupun motor yang koplingnya habis. Kalau untuk yang kendaraan Matic, mobil Matic itu ya baiknya juga kecepatannya juga stabil. Kalau ada overdrive-nya dipakai. Kalau ada manual, pakai manual, no problem. Maksudnya manual itu D2, D3, kalau ada itu ya dipakai. Kalau yang CVT, pakai yang overdrive lah. Kalau misalnya ada overdrive-nya. Untuk motor Matic,
Yang perlu dilakukan adalah berjalan jangan sampai terlalu pelan. Jangan di kecepatan pelan itu ngegas. Jangan maksa. Karena bukan mesin yang gak kuat. Transmisi, koplingnya dulu yang gak kuat. Jalan kecepatan cuma 20 km per jam, 10 km per jam di gaspol. Nah itu nyiksa kampas ganda koplingnya itu. Kenapa kok nyiksa? Karena mekanisme di motor matic itu kopling nempel ke rumah koplingnya itu pakai gaya sentrifugal, ngelawan pire. Nah kalau pernya sudah modifikasi juga, wah amit-amit makin sulit gitu ya. Gaya sentrifugal yang terjadi pada kecepatan 10 km per jam, 20 km per jam itu kecil sekali. Nah kalau diadu dengan tenaga yang gede, yang ngelos, koplingnya akan rumah koplingnya akan saling bergesekan sangat kuat ke kampas gandanya. Kampas gandanya itu akan selip, akan terjadi gesekan antara kampas ganda dan rumah koplingnya. Itu biasanya bisa sampai sangat panas sehingga warna rumah koplingnya pun berubah jadi kayak warna knalpot, jadi biru, kadang juga jadi hitam. Itu ya yang harus diperhatikan. Jadi waktu nanjak jangan sampai kecepatan terlalu pelan. Jangan kurang dari 30 lah kalau bisa. Apalagi kalau bebannya berat. Tenaga mesinnya mungkin kuat, kampas gandanya yang nggak kuat. Kecuali misalnya sudah pakai kampas ganda anti selip punyanya dokter kuli gitu ya. Nah itu beda lagi. Kalau yang anti selip itu, nah itu wis sip lah, ada kunciannya, ada ceklek gitu. Tapi ya itu spesial atau pakai punya Reveno ya. Jadi ya sumbernya itu terutama dari koplingnya. Jangan main setengah-setengah. Yang di mobil jangan main setengah kopling. Yang di motor jangan motor matic ya. Jangan nanggung kecepatannya. Jadi jangan ngikutin kendaraan lain lah kalau bisa itu ya. Mending kalau ada tempat aman berhenti gitu, terus ngambil jarak baru gitu ya. Apalagi kalau tanjakannya cukup panjang. Jangan ngikuti kendaraan misalnya Isuzu Panther ya. Karena kalau Isuzu Panther itu kan diesel ya. RPM-nya juga bisa rendah. Torsinya gede di bawah. Nanjak gigi satu nyantai, RPM rendah, dak. Nyantai, kuat. Nah kalau mobil bensin gak kuat, motor bensin ya gak kuat. Jadi prinsipnya mau ditanjakan atau di jalan berpasir, kalau bisa jangan ngikutin kendaraan lain yang kecepatannya nggak sama. Harus jalan di kecepatan aman sendiri. Ada alasan mengapa kok orang-orang naik motor matic itu kencang-kencang waktu tanjakan. Karena justru kalau pelan itu malah ngerusak kampas ganda itu. Jadi cepat aus. Wes itu. Jadi ya prinsipnya itu aja wes. Kalau mau yang aman. Ya wes itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.